Hadis mengatakan siapa yang mau, yang sanggup menutup aib saudaranya, Allah tutup aibnya dunia akhirat. Ikut tak diamal kan hadis kedua berpanggil orang. Lewat Ibu Tina tadi. Bu Tina datang. Melengkap masuk marah. Dari mana kak? Biasalah. Dari warung. Mulai. Tapi kabar dah. Kabar apa tu? Mengaku dia. Ini orang bergosip pun taklah suara godang dah. Ada orang rasa takutnya. Kalau nampak dia lewat orang yang dibicarakan tu apa? Gunanya apa? Tidaklah beriman seseorang kamu, kata Nabi, sebelum kamu mencintai saudaramu itu seperti kamu mencintai dirimu sendiri. Jadi kalau ada rasa cinta kita kepada dia, seperti kita mencintai diri kita, mengapa dibuka aib dia, mengapa dimandu, mengapa digosip dia, mengapa dijelek-jelekkan dia? Ini menghadiri ceramah ini jangan anggap remeh, jangan dipandang enteng. Sampai Allah katakan dalam surat Al-Mujadalah, berlapang-lapanglah kamu di dalam masjid, berlapang-lapanglah kamu di dalam majelis, berikanlah kelapangan bagi mereka. Siapa yang beri kelapangan? Allah lapangkan kehidupannya dunia dan akhirat. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sa'alakallah tariq ila jannah. Siapa yang keluar dari rumahnya berkenaan berhubungan dengan satu ilmu, maka dia tempuh jalan lurus. Allah bukakan besok, Allah tunjukkan kepadanya jalan yang lurus menuju surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Udah selawat belum? Belum ya? Nah, salawat dan salam mari kita kirimkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang berbahagia, kalau berdasarkan kalender Hijriah, malam ini malam yang ke-6 Zulqa'dah. Masehinya malam ini malam 26 Mei. Berarti hari raya Idul Adha, hari raya haji, hari raya kurban tinggal 34 hari lagi. Tepatnya 29 Juni. Hijriahnya 10 Zulhijjah, tinggal 34. Jamaah haji kita pun sudah mulai berangkat. Sekarang penerbangan yang kemarin sudah sampai di Madinah Al-Munawwarah. Nanti menyusul lagi tanggal 29 terbang lagi dari Batam, Hang Nadim menuju pelabuhan udara Madinah, disebut dengan namanya lapangan udara apa Ji? Bukan ke Abdul Aziz. Abdul Aziz di Jeddah. Lapangan udara Hang Nadim di Batam apa situ kok? Lapangan udara Amir Muhammad bin Abdul Aziz terpampang di situ. Mator namanya itu, lapangan udara itu bahasa Arabnya mator, pesawatnya toir. Lapangan udara Amir Muhammad bin Abdul Aziz. Rupanya ada jemaah kita yang berangkat dari sini rupanya ya. Alhamdulillah, kita doakan selamat, panjang umur, sehat badan, lancar dalam melaksanakan kegiatan rukun dan wajib haji, selamat kembali ke tanah air, mudah-mudahan meraih predikat haji yang mabrur. Amin ya rabbal. Waktu hari raya Idul Fitri kemarin, kita kan disuruh tuh silaturahmi, saling berkunjung dari rumah satu ke rumah yang lain. Tujuannya tidak lain,
ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafa'ani illa ghufira lahuma ayyatafarraqa. Ada dua orang, kata Rasul, jumpa dia, bertemu dia, mau dia bersalaman atau berjabat tangan di antara keduanya, disitulah Allah ampunkan dosa mereka. Begitu cepat ampunan Allah datang sebelum mereka berpisah. Dosa kepada Allah, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan. Itu dia, hai orang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Nah, itulah taubat nasuha itu. Dengan taubat tadi Allah ampunkan dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya. Itu dia, bukan air Swesia dong, itu lain. Nah, sekarang persoalannya lagi kesalahan di antara sesama kita. Kullu bani Adam khata'una wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik anak Adam orang berbuat salah dan dosa. Sebaik-baik orang yang berdosa, kalau dosanya menyangkut kepada Allah, Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahal, menyesal terhadap dosa yang pernah dilakukan dan berjanji tidak mengulangi dosa itu, kemudian merasa benci kepada orang yang berbuat dosa seperti yang pernah kita lakukan. Terakhir tutup dia dengan sholat sunat. Itu dia. Nah, dengan sesama itu tadi, bersalaman, bersilaturahim, berkunjung. Manusia ini Bapak Ibu punya kesalahan ada 3. Itu penyebabnya. Tapi paling banyak kata Nabi kesalahan itu munculnya dari sini. Lisanihi. Baru sikap perbuatan perangai baru sini. Suzon. Buruk sangka itu di sini teman-teman. Nah, oleh karena itulah di dalam surat Al-Baqarah, surat Ali Imran 133, 134, Allah siapkanlah surga yang luasnya seluas langit dan bumi bagi orang yang mau memberikan maaf kepada orang yang bersalah kepadanya. Siap? Siap? Siap apa? Siap makan soto? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu menuju ampunan Tuhanmu yang surga luasnya seluas langit dan bumi. Jadi kita udah tahu dah Bu, udah dijelaskan oleh Allah begitu luasnya surga itu. Luas langit dan bumi. Untuk siapa tuh? Buat siapa sih? Buat kita-kita inilah. Kita tuh siapa? Uiddat lil muttaqin, buat orang-orang yang bertakwa. Ada 3 dalam surat Ali Imran. Yang pertama siapa? Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra, orang-orang yang menginfakkan, membelanjakan hartanya di jalan Allah. Apakah dia saat menginfakkan hartanya itu dalam keadaan cukup atau dalam keadaan kurang atau tak cukup? Ya berimpak tuh yang menukayo, ya banyak dapat banyak kasih, sedikit dapat. Sama dengan zakat tuh. Zakat tuh itu sifatnya. Makin banyak duit, makin banyak jumlah keluaran. Cukup senisab saja, ya segitulah. 50 juta duit, 1 juta 2,5. 100 juta duit, 2 juta 500. 1 miliar duit. Tuh dia. Sama. Ada duit 1.000,
Belikan anak-anak yang di kedai itu roti satu. Ini anak beli roti satu suruh balik. La ilaha illallah. Kok lo pelit banget sih? Bu belanja. Beli apa kau kata ibu yang kedai? Beli roti. Mana duit nih? 1.000. Roti kau 1.500. Tak cukup duitnya. Ibu ada belajar di situ. Apa sikap? Apa sikap? Biarkan dia balik. Anak yatim tuh. Anak yatim. Hah? Bu, ngapa dia? Dia beli roti nih bu. Roti tumpang orang. Harga 1.500, duit 1.000 kasih aja lah bu kasih. Kasih dia 2, duit 1.000 balik ke dia balik. 3.000 tuh masuk hitung belanja saya kok. Aku tidak mengajarkan kamu, kata Nabi, bagaimana cara meminta. Aku mengajar kamu cara memberi. Al-yadul ulya khairum minal yadis supla. Tangan di atas. Orang memberi menuang, orang menerima mencerek. Jangan bakhil. Itu baru mendapat meraih predikat takwa. Yang digenggam kali rezeki itu. Kalau kamu keluarkan hartamu itu, kata Nabi, itu lebih baik. Kalau kau tahan, itu mencelakakan orang nanti. Sebaiknya berinfak itu sebelum sholat subuh, supaya mendapat doa dari malaikat. Kan ada tuh menyandar situ. 10.000 untuk musola, 5.000 untuk anak yatim, 5.000 kamu untuk apa atau pendidikan. Dah. Sebelum digunakan duit itu untuk kepentingan dunia, akhirat dulu. Apa sebab? Apa sebab? Wa bataghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha yuhibbul mufsidin. Bersegeralah kamu menuju ampunan dari Tuhanmu. Bukan. Carilah, kalau terjemahan tadi yang tadi itu, carilah apa yang telah kami anugerahkan kepadamu untuk menggapai kebahagiaan akhirat, tapi kenikmatan kamu di dunia ini jangan kau lupakan. Mana dulu? Mana dulu? Akhirat. Mengapa akhirat dulu? Itu yang kita perjuangkan. Dunia ini sampai di mana lah? Sekaya-kayanya orang, setinggi apapun pangkat, sebanyak apapun jabatan, batasnya 63. Dah sampai 63, selesai. Betul tak? Diperjuangkan juga, tapi jangan sampai mengalahkan kepentingan akhirat itu diutamakan. Maka tadi itu masukkan dulu untuk akhirat. Setelah itu baru pagi beli lontong. Akhirat dulu dong. Bu, bila mulai? Subuh nanti. Supaya dapat doa malaikat. Ya Allah, kata malaikat, tambahlah, gantilah orang berimpak pada pagi ini. Yang tak berimpak habiskan, binasakan harta dia tu. Dilatih 20.000 sehari berapa lah? 600 sebulannya. Boleh tak? Boleh Ustaz? Bagi Ustaz lah. Terus terang aja lah, boleh tak? 10 untuk masalah, 5 anak yatim, 5 untuk kaum apa. Jadi secara tak langsung kita ikut menyantun anak yatim setiap ada pembagian. Apa tuh Pak? 5.000 untuk makan tahu dulu, bilang makan tiga sampai kecil. Itu dia. Bayar hutang. Bayar hutang. Jadi ke sana dulu baru dunia. Infak. Yang kedua, wal kaziminal ghaiz, orang-orang yang sanggup menahan amarah emosi. Nabi itu sebenarnya melarang kita jangan marah, karena beliau tak pernah marah. Bagaimana Nabi nak marah? Beliau melarang kita marah. La taqtab, la taqtab, la taqtab, jangan marah, jangan marah, jangan marah, lakal jannah, surga tempatmu. Balik. Disuruh Nabi Anas bin Malik ke pasar beli sesuatu, tak balik-balik. Anas, Bu, kenal Anas bin Malik? Kenal?
Kenal. Pergi Nabi menyusul Anas. Anas, mana belanja yang tak beli tadi? Anas kau tetogak menengok permainan orang Arab lengah di situ. Udahlah, ayo pulang yuk. Coba marah Nabi. Coba kalau gitu, coba kalau Pak disuruh pembantu beli sesuatu tak balik-balik, keluar kau dia ya, keluar kau keluar ikut satu tiga nanti keluar. Nabi tidak, tetap Anas dipakai. Diminta kepada Siti Aisyah buat bubur manis, tahu-tahu masin keluar. Enak ya Rasul. Yang diminta bubur manis, Aisyah lupa masuk gula, garam dia masuk. Enak ya Rasul. Marah Nabi? Enggak. Cuma Nabi pakai bahasa bagus. Aisyah, kau beli garam di mana? Tahulah Aisyah. Kata Siti Aisyah, saya beli garam biasa Rasul di kedai dekat kita. Besok garam mana tu yang dibeli? Mengapa itu? Asinnya kuat. Tahu dari mana? Kau bubur. Coba kalau gitu, diminta bubur manis atau bubur asin, tanya sama istri, enak bang? Angkat dulu. Coba kau dulu. Yang elok piringnya, yang ngebubu-bubu sekali, bak nyelemak muka kau tu. Nabi tidak pernah marah. Nyasar ludah di kepala beliau, sabar, kue di antara kemarin tu. Awak soal sikit, hilang kunci. Oh ima, cukup dengan suaranya, cukup dengan mata pemerah tengok wajah. Tahu nak? Orang yang suka marah, copet tua. Banyak senyum. Senyum. Suami balik, senyum. Anak pulang, senyum. Menantu datang, senyum. Orang tua datang, senyum. Mertua datang, masuk kamar. Senyum. Orang yang bisa menahan amarah, uiddat lil muttaqin. Itu takwa. Ini yang ketiga nih, kaji kita nih. Wal afina anin nas, orang-orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 323 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anta'fu aqrabu littaqwa, memberi maaf itu sedekat-dekat. 3 kesalahan orang sama kita. Bu, di dalam konsep agama menyebutkan orang yang baik itu katanya bukan orang yang tak pernah berbuat salah, tapi orang yang baik itu adalah orang yang pernah melakukan suatu kesalahan, dia berupaya tidak mengulangi lagi. Itu dia. Lupakan salah orang kepada kita, ingat salah kita. Lupakan baik kita sama orang, ingat baik orang. Jangan pernah merasa susah menengok orang senang, jangan pernah senang kena celaka. Orang senang dia susah, orang susah dia senang. Nih, dari mulut banyak adalah bilisanihi. Apa tuh? Asal bercakap kasar, asal bercakap menyindir, asal bercakap menyinggung perasaan, menyetrum. Dan ini dah tuh. Tak pernah lurus, asal bercakap ada saja orang jadi sasar sama dia. Tapi tak siko dah. Siko elok semua kan bercakapnya. Bang, Ida pergi ya bang. Kan elok tu. Ibu tu mau pergi wirid atau arisan, suaminya tidur, istirahat siang. Bang, Ida pergi ya bang. Bangunlah bang, asal dia pergi ya. Elok tak? Elok tak? Dibalik. Woi, aku pergi ya. Mati di situ. Kasar. Mangkana
yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kalau kamu betul-betul beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, bicara yang baik-baiklah. Kalau tak bisa bicara baik, aw liyasmut, atau kau diam. Diam itu berpahala bagimu. Lidah kena tajam. Oi mak, bagaikan pisau. Dengan lidah itu juga muncul adu domba, fitnah. Semuanya itu dalam hadis menyebutkan tidak akan masuk surga, kata Nabi, orang yang di dalam hatinya menyimpan sifat dendam, sifat adu domba, sifat ghibah, namimah, memutuskan hubungan silaturahim, tidak akan masuk surga. Jadi bukan amal kita pada Allah ini yang menjamin masuk surga. Hablum minan nas itu harus dijah. Iko ke masjid bukan main lagi. Mak, belum lagi orang azan sampai. Tapi dengan tetangga lah bertahun tak bertegur. Ya bu, ya bu, ke masjid kak. Kalau orang hati elok apa salah? Iyo, pergilah ke masjid dah lagi. Bila ditunggu lagi? Kau badan dah mulai berbau tanah kuburan. Kan elok. Kan tak ke masjid kak. Tak singgah kak. Sendao deh. Hablum minan nas. Mengadu domba tak masuk surga. La tadkhulul jannah namamun. Tidak akan masuk surga orang yang penghasut. Mau saya kasih contoh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kata ibu punya rumah. Yang datang Tina, yang punya rumah kok Era. Ingat tuh, siapa yang datang? Yang punya rumah? Dari mana Bu Tina? Dari ngantar anak sekolah Bu. Oh, duduklah. Apa cerita? Saya menyampaikan pesan orang tua rumah di rumah saya tuh. Apa pesannya? Kata dia kemarin cerita sama saya. Dari mulai kini sampai mati dia, Ibu Tina tadi sapu lagi tu. Ibu apa tadi? Ibu Era tadi sapu lagi tu. Itu apa namanya? Apa namanya? Penghasut. Padahal orang tu tak ada sampaikan dia yang mana-mandai. Ikan celaka nih. Sekalipun orang tu minta tolong sampaikan, apa kata kita? Oi, maaflah Bu Era, tak kojo saya tu dah banyak kojo lain leh. Elok saya ke rumah mengaji, berzikir lagi lebih pahala saya daripada mengantar cakap itu. Kau ikan tak? Dia yang lebih parah. Untung sajalah ibu si Era kau tadi hatinya elok. Oh begitu dia cakap sama kakak ya. Iya. Dari mulai hari kau sampai mati tak kan ditogo-togonya lagi tak disapu-sapu. Terserah dia kak. Sekalipun dia tak nyapu aku kalau jumpa dia besok di mana saja, aku sapu, aku tunggu, tak ada masalah gitu. Tak dibaliknya tak ada respon, terserah dia lah. Ikut hati elok. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Sama-sama lah. Jaga hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Bila hati kian bersih, pikiran pun akan jernih. Semangat kianan gigih. Saya kok diapal, kok di ustad tu. Kalau tak ustad, wallahu alam. Bu, saya sampaikan lagi. Gunanya apa? Kalau sampai Ibu Era kau tadi hati tak elok, sampaikan pesan saya Bu kalau sama dia nanti. Kalau ibu jumpa, kalau dia tidak mau nunggu saya dari kini sampai mati, aku lebih dari tulai. Aku pula diajar ya jangan macam deh. Ikut Era kau. Jangan. Apa yang muncul? Apa muncul? Karena dia mengantar cakap begitu. Ambil surat Al-Hujurat ayat 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang beriman itu damaikanlah, elokkanlah, baikkanlah. Bila mana kamu menemukan orang bertikai, berselisih, tak bertegur, tak bersapu, bermusuh di antara mereka berdua, supaya kamu apa? La'allakum, kan tak takut, turhamun, supaya kamu beroleh. Gitu caranya. Assalamualaikum, kata Tina tadi ke rumah Hera. Ingat dong nama, kau lupa. Dari mana Bu Era, kata Bu Tina? Dari belanja. Oh, duduklah. Kata si Tina sama Era, aku dengar-dengar kalian tak belok sama orang sekolah saya. Tahu di mana? Tanya tahu di mana? Dia tahu lagu. Burung-burung banyak nyampein berita. Kicau dia. Iya kak. Dah 3 bulan. Soal apa? Sebenarnya soalnya kocik. Cuman menusuk hati. Luka hati banyak. Kata si Tina apa tadi? Udahlah, soal kocik tu. Elok lah kalian balik. Siapa lah dia lagi? Tak elok lah awak dengan tetangga kau bermusuh-musuh kau tu. Ingat konsep Islam. Pandailah Ibu Tina kau. Apa konsep Islam tu? Tetanggamu itu merupakan saudara dekatmu. Adik-beradik ada 4 orang, tapi tak ada mana tinggalnya. Ada di Lumbai, ada di Timur Poyan, ada di Panam, ada di Tompek mencetak batu bata tu. Di mana Pak Tua? Kulim. Awak tinggal tengah. Terjadi sesuatu di rumah kita. Siapa dulu tahu? Itu konsep. Udahlah. Kocik dia persoalan. Aku banyak juga orang yang musuh hati, tapi kau lalunya. Udahlah. Tolong ya. La'allakum. Itu tadi tidak. Orang tu 3 bulan tak bertoko. Apa kata dia sama orang tu? Baru 3 bulan aku 6. Aku 6 bulan. Tak kesapu dia. La tadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak masuk surga orang memutuskan. La ya'illu li muslimin ayyuhjara akhahu fawqa salas. Tidak halal kata Nabi bagi seorang muslim dan muslimah tidak berteguran dengan saudaranya lebih dari 3 hari. Ikolah 3. Oi bangga tu. Asal jumpa orang sebut, asal jumpa orang cerita. Ada tamu datang rumah dia, lewat tetangga yang dimusuhin tadi. Kak, tu orang sebelah rumah ni. Kami dah 3 bulan tak baik media. Dan 3 bulan tak bersapu. Sakit hati kau kak. Minjam duit 50.000 bilang tak ada. Awak susah itu apa luar itu penting. Bilang tak ada. Awak menilai tak bolehnya tak ada. Ada nyonya tu lagi bini pegawai. Satu dosen, satu pegawai kantor Departemen Agama. Sakit hati kau kak. Jadi tahu-tahu begini dah. Udahlah. Mana elok tangan ditelungkup, mana elok terletak? Mana elok? Kalau terungkup apa warnanya? Yang biar hitam di sini. Kalau terungkup terletak putih. Putih nanti itu. Tak dapat, udah. Ambil hikmahnya. Berarti ujian aku sama Allah melalui dia. Menuntut kesabaran. Sabarlah. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah Ta'ala bersama orang-orang sabar. Apa lagi? Sabarlah. Datang dia meminjam besok ke rumah ibu, jangan dibuat pinjam dia. Dia bilang tak ada, kita bilang ada. Ada kakak dari 50 kak minjam kak? Ada. 50 bisa, 100 bisa. Nah, nak balik dari rumah orang tu mulai muncung panjang.
Udah. Yang kedua, dari sikap tadi apa? Lidah, termasuk gosip. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanna ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur. Tengok surah sampai 9, namanya surah Al-Hujurat ayat 13. Apa kata ulama itu? Hai orang yang beriman, jauhilah daripada berprasangka buruk, namanya suuzon. Lawannya itu dia, jangan suka mencari-cari salah orang, salah hawa ado. Jangan suka menggosip satu di antara yang lain. Hadis mengatakan, siapa yang mau, yang sanggup menutup aib saudaranya, Allah tutup aibnya dunia akhirat. Ikut tak diamalkan hadis kedua, berpanggil orang lewat Ibu Tina tadi. Bu Tina ngelegak masuk marah. Dari mana kak? Biasalah, dari warung. Mulai. Tapi kabar dah. Kabar apa tu? Mengapa dia? Ini orang bergosip pun taklah suara godang dah. Ada orang rasa takutnya. Kalau nampak dia lewat orang yang dibicarakan tu apa? Gunanya apa? Tidaklah beriman seseorang kamu, kata Nabi, sebelum kamu mencintai saudaramu itu seperti kamu mencintai dirimu sendiri. Jadi kalau ada rasa cinta kita kepada dia, seperti kita mencintai diri kita, mengapa dibuka aib dia, mengapa dimandu, mengapa digosip dia, mengapa dijelek-jelekkan dia? Dia itu bukan orang lain, saudara dekatmu, kata Nabi. Ikut sibuk berpanggil lah. Mulailah. Iko Siti Nago, responnya tinggi. Responnya tinggi, menerima. Mulailah dia mengangguk lah, mengeleng lah, mengangguk lah. Datang dalam. Jadi Bu, Pak, kalau ada orang yang suka begitu tuh, ya apa solusinya? Apa jalan keluarnya? Patahkan langsung. Cakep itu patahkan, jangan uang dipatahkan. Aku tak suka maka ke satu kan, tapi kakaknya marah sama aku ya. Itu tak suka. Asal jumpa sama saya, aduh ada bahan kakak. Kalau bahan kui tak apa enggak? Ke bahan dosa. Apa guna kakak cinta aib? Tak juga. Kalau aib awak buka orang barat malu ada. Udahlah kak, berhentilah. Terus aku tak apa tadi? Itu rupa. Kau tidak. Iko kaji, kau tolong dipraktekkan. Jangan didongeng aja. Kalau didongeng aja tak dipraktekkan, tidur. Apa tidur? Ilmu. Kata Imam Al-Ghazali, manusia itu dianggap dipandang mati kecuali orang yang alimun, alim, berilmu. Orang yang alim mati. Mati. Kenapa mati?
namun tidur ilmunya, tak diamalkannya ilmunya itu. Tahu-tahu dia langgarnya juga. Jangan gosip, woi, makin copek. Yang suka mencari salah orang, rukmun wahid, nomor 1. Apa dicari salah orang? Salah apa tak ada? Jangan. Tajassasu namanya itu. Wala yaktab ba'dukum ba'do, jangan kamu gunjing orang. Jangan kau suka berprasangka buruk sama orang. Besok mati dia, besok siap kau makan bangkainya. Siap kau makan bangkainya besok. Maitan pakar itu mau tentu kamu jijik. Jangan lakukan itu. Ya Bu, bertanya sama ibu atau dengan bapak, apa kejadian orang tadi malam di sebelah ibu? Tak tahu ya dong. Masa itu tahu. Kami dong orang mau imam, tak tahu gimana lah. Tak tahu ini. Iko orang hebat ditutup. Iko tidak, pantang terbuka. Puk. Bertanya orang ditutupnya. Tak tahu kami dah. Kami dong orang melukis dari malam. Kami dah tidur, tak tahu beda. Iko tidak. Dari sikap juga sombong. Oi mak, beli Honda Vario 1 kredit sombong. Tak nyapo leh. Togang. Wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu man kana mukhtalam fakhur. Janganlah kamu berjalan di muka bumiku ini memalingkan wajahmu di antara sesama kamu karena kesombonganmu. Jangan kamu berjalan di muka bumi ini merasa bangga. Akulah yang paling hebat, akulah yang paling kaya, akulah yang paling cantik, akulah yang paling gagah, akulah semua aku. Orang lain dipandangnya remeh. Hablum minan nas, jangan milih siapa orang. Jangan berpangkat orang cantik, orang kaya aja kita tegur. Jangan. Orang-orang di level di bawah itu tegur. Ini ndak. Menegur orang, menyapu orang, berkawan sama orang, menendang orang selevel kita baru. Kalau ndak, Nabi Muhammad anak kecil pun ditegur. Coba anak kecil menangis di jalan, datang Nabi menegur. Ibu mau menegur anak kecil menangis? Bu, ada anak kecil di jalan itu menangis ya. Ibu berjalan berdua, ibu tegur nak, mengapa dia menangis? Elok-elok lah itu musola kok. Sudah jadi tua. Nabi tegur itu, mengapa kau nangis? Ada apa? Cerita anak itu. Ibu berdua berjalan, ada anak menangis. Yang satu bilang, anak siapa tuh kak? Kita tengok, mengapa dia menangis? Kau, ikan nak. Anak siapa tuh kak? Lantak atau anak awak, anak kondol benar tidak? Itu telok tu. Tegur. Sapa? Wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi mara'a. Janganlah kamu berjalan di muka bumi ini memalingkan wajahmu di antara sesama kamu karena kesombonganmu. Aku benci kepada sifat seperti itu. Terakhir, kan 3 dari dosa tadi. Mulut, sikap, perbuatan, perangai, kemudian dari hati. Jangan suka berprasangka buruk sama orang. Iya Bu? Orang tuh beli TV, duit dia, jadi payah dia. Jangan bersikap macam-macam. Mak, orang tuh beli mobil besar, mobil besar. Mana orang tuh beli mobil mak, Avanza mereknya, ketiyo. Korupsi. Tak sabar.